malam hari. Kenapa malaikat beristighfar kepada orang yang berpuasa hanya sampai dia berbuka? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dikarenakan malaikat adalah makhluk yang tak makan tak minum, makhluk yang tak punya syahwat, makhluk yang tak punya jenis kelamin, itu namanya malaikat. Jadi tidak ada malaikat laki-laki perempuan, tidak ada. Karenanya orang yang berpuasa itu ketika dia sedang mencapai derajat ketinggiannya, dia tahan syahwatnya, dia tidak makan, dia tidak minum, maka malaikat merasa nyaman di sisinya. Karenanya malaikat senantiasa beristighfar bagi orang yang berpuasa. Namun ketika dia sudah berbuka, malaikat berhenti beristighfar. Kenapa? Sebab dia bukan lagi makhluk yang berada di alam malakut, alam malaikat, tapi dia makhluk yang sudah sama halnya dengan hewan-hewan. Karena hewan itu makan dan minum, kawin, pun manusia ada unsur hewaninya dan ada unsur malaikatnya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa para malaikat beristighfar? Karenanya kita dianjurkan selama berpuasa itu kita berdoa, sebab malaikat ikut mengaminkan. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan, Allah kata baginda Rasulullah, wa yuzayyinullah jannatahu, Allah mempercantik surganya. Dalam hadis yang lain disebutkan, di antara yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya adalah yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah. Kalau yang lain-lain itu Allah ciptakan kun fayakun, jadilah, jadi. Tapi untuk menciptakan Nabi Adam, Allah yang menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah. Yang kedua, termasuk yang diciptakan dengan tangan Allah adalah menanam pohon-pohon surga itu dengan tangan Allah. Jadi pohon-pohon di surga itu ditanam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini otak kita sudah tak lagi dianjurkan untuk bertanya-tanya bagaimana bentuk tangan Allah. Itu adalah gaib. Jadi kita cukup mengimani bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah. Karena setiap dalam hadis Nabi, Allah juga turun ke dunia setiap malam terakhir. Menurut para ulama, cukup kita mengimani Allah turun. Bagaimana caranya? Itu sudah di luar nalar kita. Kita menerima apa adanya, tanpa ingin bertanya lebih jauh bagaimana tangan Allah. Allah langsung menanam pohon surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Allah mengatakan wa yaqul, wahai surga, dipercantiklah surga itu setiap malam bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, innal jannata la tabkhar wa tatazayyan minal hawli ilal hawli dukhuli syahri Ramadan. Sungguh surga itu mengepulkan asap-asap wangi-wangiannya. Dan sungguh surga itu mempercantik dirinya dari tahun ke tahun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lalu Allah berfirman, yakadu ibadiyas saimuna an tulqa anhumul mu'natu wal adha wa yasiruna ilaiki. Wahai surga, percantiklah dirimu. Hampir-hampir hamba-hambaku akan aku angkat segala beban dari mereka. Mungkin setelah berpuasa ada yang meninggal. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal pas habis berpuasa, dia meninggal dalam keadaan iman dan dia insya Allah ahli surga. Mau Pak? Pak Anton mau meninggal sekarang? Ya nggak usah ditanya mau, kalau sudah datang waktunya juga mati juga semua kita Pak. Makanya orang-orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, mati yang terindah. Meninggal yang terindah adalah orang yang meninggal setelah sholat, orang yang meninggal setelah pergi haji, orang yang meninggal setelah bayar sedekah, dan orang yang meninggal setelah puasa. Karenanya Allah berfirman, hei surga, hampir-hampir hambaku yang berpuasa akan aku angkat segala beban, aku cabut nyawanya. Mungkin dia meninggal setelah berpuasa, mungkin setelah Idul Fitri dia meninggal dunia. Bersiaplah dirimu, percantiklah dirimu wahai surga untuk menyambut kedatangan mereka. Yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah SAW,
dan diikatlah setan-setan, wa tusfat fihi syayatin,